ngapain minyak goreng bakar rumah? Telur asin. Woi. AC, TV, kulkas. Apaan sih? Ngapain? Aku lagi nyatet belanjaan, Om Deddy. Why? What's wrong? A rice cooker, habis itu... Mau belanja apa? Aku mau belanja, ya kan gini nih ya. Aku kasih tahu sama Om Deddy ya biar nggak sewot-sewot ya. Juga buat ibu-ibu, buat pemirsa, buat adik-adik, tante-tante Om semua yang ada di sini ya kan. Ngapain Om beli rice cooker? Ya, suka-suka kalau dia mau masak sendiri, nggak mau dimasakin sama istrinya juga boleh. Nah, nggak punya istri kan? Nah, bisa masak sendiri. Jadi kalau misalnya... Jadi nih ya, kalau mulai hari ini, kalau misalnya belanja ke Carrefour atau ke Transmart, itu tuh menguntungkan. Karena? Aku nggak jadi nyatet nih, karena setiap pembelian apapun itu, mau beli elektronik atau barang-barang promosi apapun, itu kalau menggunakan, iya semuanya, kalau menggunakan kartu Mega di Carrefour atau Transmart itu dapat diskon 10%. Dan diskonnya pokoknya tadi aku bilang berlaku untuk semuanya tanpa terkecuali. Oh, yang udah ada diskon? Ya misalnya udah diskon nih 50% gitu ya, diskon lagi tambah 10%. Oh, ada diskon 90%? Ya berarti gratis jadinya 100% gak bayar. Ya nggak gitu juga mah orang jualan gitu. Tapi ada juga itu tadi aku bilang ya, harus pakai kartu kreditnya Bank Mega jenis apapun gitu, nanti dapat diskon, kecuali ada kecualinya sih. Kecuali kalau misalnya beli rokok, pulsa, gadget, susu formula yang di bawah 1 tahun. Oh, gitu. Jadi kalau beli pulsa mah minta mama aja ya? Ya, jadi makanya nih ibu-ibu yuk sekarang ke Carrefour atau ke Transmart ya. Udah, gitu aja aku nyampe. Terus kalau kamu belanja kan udah diskon, berarti kamu belanja sendiri kan? Tapi kita mau syuting kan, ngapain kamu syuting? Nanti kita syuting dulu. Aku belum kelar. Ke Carrefour-nya nanti kita syuting. Oke, galak ya, botak-botak galak. Kayak bajai botak-botak galak. Oke, Om silakan ditaruh belanjaan aku, jangan hilang loh. Abis dari sini aku langsung mau brunch. Iya nanti pakai duit sendiri kan? Iya. Heran. Ini ada syuting apa ini sekarang ini? Syuting hitam putih ya, maksudnya apa ini? Ada apa ini hari ini? Jadi malam hari ini tuh saya mau membahas tentang anak muda dan dunianya. Anak muda dan ya, dunianya. Anak muda tuh sekarang beda. Ini saya bahas anak saya aja. Jadi anak saya tuh ketika ditanya cita-citanya mau jadi apa, dia mau jadi YouTuber. Pusing nggak? Anda tahu nggak YouTuber apa? Anda komputer aja cicil masih. Iya makanya, ya kan? Mainin aja nggak bisa kalau mau ngetik rental aku. Itu kan makanya kan. Jadi dia mau jadi YouTuber. Sekarang gini, Om Deddy kan sering banget cerita ya di sini, di mana-mana. Aska mau jadi YouTuber, Aska mau jadi YouTuber. Mana Askanya nggak pernah dibuktiin, nggak ada buktinya. Ada hari ini. Ada Askanya datang. Serius? Askanya ada. Aska. Hari ini dibawa ya. Hai Aska. Bawa udah apa gede ya? Udah gede banget loh. Bentar lagi setinggi bapaknya. Lagi sama tingginya. Iya benar, tapi ya cakapan anaknya sih dari bapaknya ya. Ya kan biasa generasi berikutnya lebih bagus. Nggak apa-apa. Oke, Aska duduk sini silakan. Nah, dekat sama papa ya kan. Kamu yang nanya aja. Aku mau tanya boleh? Iya. Aska, kan papa suka cerita, katanya Aska mau jadi YouTuber, emang bener? Kenapa mau jadi YouTuber? Karena Aska nonton orang lain jadi YouTuber dan aku pengen coba. Oh, nggak pengen jadi magician kayak papa gitu? Satu kali papa Aska belajar magic, tapi aku nggak suka. Nggak seru ya? Dia itu kan aku ajarin, dia kan saya ajarin sulap ya. Yeah. Sebenarnya saya ajarin sulap. Udah belajar sulap, udah main terus dia bilang gini. Terus hebatnya apa? Begitu. Lebih seru jadi YouTuber ya Aska jadi ya? pesulap, mau belajar sulap? Enggak. Kenapa nggak mau? Nggak keren aja. Nggak keren. Kamu sekolah tuh dari duit papa main sulap tahu. Kalau main sulap nggak keren, kalau jadi YouTuber keren.
Kalau jadi YouTuber bisa keren bisa enggak? Oh benar, bisa keren, bisa enggak. Kalau sukses keren. Kalau enggak ya enggak Kalau keren. enggak nggak keren. Dia ngomong bahasa Indonesianya agak-agak kurang lancar. I can speak English. Lo bisa bahasa Inggris? Aku dari Indonesia tapi aku nggak bisa bahasa Indonesia. Luar biasa. Iya. Ala-ala cinta Laura zaman dulu lah. Iya. Kalau gitu aku harus tanya pakai bahasa Inggris. Karena gini dari kecil saya berpikir, wah ini anak kalau bahasa Indonesia kan bisa sendiri ya, bener nggak? Kan pasti makin gede makin bisa sendiri. Makanya saya ajak ngomong Inggris terus. Sekarang bapaknya yang pusing, dia lebih pintar Inggrisnya daripada bapaknya. Nah, jadi susah diajak ngomong bahasa Indonesia ya. Jadi cadel kalau ngomong Indonesia dia. Silakan ditanya lagi. Terus kalau Aska nih bikin video gitu ya, video di YouTube, yang ngasih idenya siapa? Kamu campur aja jawabnya nggak apa-apa. Kok penonton kita pinter-pinter. Mereka ngerti Inggris, kalau no smoking aja mah ibu-ibu ngerti kan Bu? Nah, ngerti. Welcome ngerti? Apa keset? Kadang Aska, kadang Papa. Oh kadang-kadang Papa suka kasih tahu. Yes. Yang Papa kasih tahu misalnya bikin apa gitu? I forget. Yang grandma I think. Yes, yang grandma and how to deal with it. Yes. Oh aku lihat waktu itu yang sama omanya, yang Aska didatengin ke sana kemari itu ya. Yang diikutin terus. Iya. Tapi kita lihat dulu aja karena terus Aska tuh juga sempat kolaborasi sama Bayu Skak, salah satu YouTuber juga. Jadi dia udah kolaborasi sama Bayu Skak. Mudah-mudahan sih nggak kebawa ya sifatnya Bayu Skak ke Aska ya. Kan agak-agak gini tuh orang tuh ya kan. Tapi kita lihat dulu ini adalah YouTube-nya Aska. Halo kawan-kawan, berjumpa lagi dengan saya Bayu Skak. And today we're gonna be talking about babysitter. Babysitter adalah pekerjaan yang memerlukan tanggung jawab yang besar. True story bro. Oke, pernahkah kalian disuruh untuk menjadi babysitter? Dipercaya tetangga atau saudara kalian untuk merawat anaknya ketika mereka lagi pergi kerja? Halo kawan-kawan, berjumpa lagi dengan saya Bayu Skak. And today we're gonna be talking about babysitter. Babysitter adalah pekerjaan yang memerlukan tanggung jawab yang besar. True story bro. Oke, pernahkah kalian disuruh untuk menjadi babysitter? Dipercaya tetangga atau saudara kalian untuk merawat anaknya ketika mereka lagi pergi kerja? Aku pernah, dan itu disuruh oleh orang ini. He's gonna kill me right now after watching this. Oke. Jadi kali ini aku akan menunjukin apapun saja yang jangan sampai kalian lakukan dikala kalian menjadi babysitter. Jangan sampai berakhir tragis. Oke, yang pertama, perlakukan anak dengan care, peduli, jangan seenaknya. Yeah. What is going on, man? Bayu, I'm hungry. Shut up! I'm about to win. You've been playing the game from all day. Come on, I'm hungry. Okay, you hungry? Yeah. Just go to the kitchen and grab something. Help yourself, man. I'm busy. So can I cook something? Whatever, just go. Yes! Oh my God! Don't do that. Because you know the consequences, right? Jadi ya jangan pernah alihkan perhatian ke yang lain. Mereka itu anak kecil loh, mesti diperhatiin. Jangan sampai tidak. Percayalah. Soalnya kalau tidak kalian bakalan di... Jadi ingat, catat baik-baik. Oke, next yang kedua. Perhatikan pola makan. Bayu, what is this? That's your food, kid. You better eat it up right now. Eat it. This is disgusting. I don't want to eat this. What? I don't want to eat this. It smells wrong. I want candy. No! So, learn how to cook. Oke, lanjut. Next lagi. Number 4. Setidaknya tunggulah sampai dia tidur dahulu. Kan enak toh kalau dia sudah tidur. That's it. You can't sleep. What do you mean you cannot sleep, man? Just close your eyes and just go to sleep. It's easy, man. Okay. I cannot sleep.
What do you want me to do? Read me some bedtime story, please. No, that's not gonna happen. So I'm Adam Sandler now? No, I hate bedtime stories, man. Oh, please, 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 please. Just go to sleep, go to sleep, go to sleep. It works! I'm not a magician, but I can do this. Dan setelah ini kalian pasti mikir kalian bisa happy-happy gitu ya? No, malah sebaliknya. Kalian bakal menderita. Pesan saya kayaknya anak bapak jangan sering-sering ditinggal bersama Bayuska. Gak apa-apa, setelah itu Bayuska masuk UGD 4 hari. Kayaknya kalau dia nonton ini juga dia tahu kok. Tapi ya udah, terus akhirnya banyak banget bikin video terus. Ketagihan jadinya ya? Hah? Ketagihan apa? Addicted, you become addicted. Oh, apa sih Aska ininya? Kalau mau lihat kalau mau lihat websitenya apa websitenya? www.askacorbuzier.com. www.askaniocorbuzier.com. askaniocorbuzier.com. Oh, jadi di situ ketemu tuh video-videonya Aska. Yes. Tapi ini memang Aska udah berapa video ya upload ya? Sekitar berapa? 20-an? I don't know, I can check in my... Ya sekitar 5. Ada yang nggak Mas Dedi tahu nggak? Maksudnya yang Aska bikin rata-rata semua Om Dedi tahu. Oh tahu, karena dia sebelum upload pasti dia ngomong sama bapaknya dulu. Pak, kalau bikin ini boleh nggak diupload? Bikin ini boleh nggak diupload itu. Oh tapi proses pembuatannya ada yang nggak di bawah pengawasan Om Dedi kan? Ada yang dia buat sendiri, ada yang dia buat sama teman-temannya juga. Udah gitu baru nanya boleh nggak ini diupload gitu. Karena syaratnya dari saya adalah harus itu. Oh ada satu video yang dia buat khusus buat papanya. Jadi dia buat khusus buat papanya. Video kan waktu itu pernah. Oh yang liputan. Iya waktu itu. Iya. Kalau itu nggak pakai izin. Kalau itu nggak pakai izin diupload sama dia. Surprise. Gitu. Surprise. Ceritanya gitu. 19. Berapa? 19 like 19. 19 sampai 20 video. 19 sampai 20 video. Oke. Tapi ini kalau bicara tentang YouTuber ya, ternyata YouTuber itu sekarang menjadi salah satu profesi sebenarnya. Kita udah pernah bahas itu. Nah, saya ada satu bintang tamu lagi. Ini juga YouTuber dan dia banyak banget viewernya. Kita lihat dulu ya siapa dia. Jadi saya punya videonya. Coba silakan. Kita undang aja orangnya langsung, ini adalah Edozel. Apa kabar Edo? Jadi Aska luar biasa. Saya nonton videonya Aska. Tapi ini nih makanya dong. Justru gue juga mau nanya nih. Yes. Ini kan anak gue mulai sekitar 4 bulan yang lalu gitu ya. Dia ngomong sama bapaknya gitu, Aska kalau udah gede mau jadi YouTuber. Nah, sebenarnya pertanyaannya sederhana. Apakah sebagai ayah nih ya, apakah itu pekerjaan menjanjikan, Dok? Kalau dibilang menjanjikan, menurut saya iya banget. Kenapa? Karena saya tahun 2014 mempelajari YouTube dan banyak orang-orang di luar negeri yang menghasilkan jutaan, bahkan puluhan juta, bahkan miliaran dari nge-YouTube aja. Dari YouTube aja. Dan Indonesia pun sudah mulai berkembang. Salah satu yang terbaik di Indonesia, Tara dia 50 juta sebulan. Just uploading. Gitu. Cuman upload YouTube doang. Aku ganti profesi apa ya? Kalau Edo udah sampai berapa? Saya kayak enak ngomongnya sih. Ya kan kalau emang bener gitu harus dibuktikan. Iya, kita mau tahu kan ya. Ya, kalau pengen sih bisa lihat di socialblade.com, ada bahkan penghasilan dan statistiknya ada semua di situ. Oh, ada semua di situ. Ada socialblade.com. Jadi bisa tahu Edo dapatnya berapa? Yes, bisa tahu. Jadi tukang pajak bisa datang dong. Iya, nggak bisa dicek di socialblade.com, tidak ada. Salah saya. Tapi ya itu ya makanya. Jadi sekarang demamnya nih sampai ke Aska yang usia 8 tahun 9 tahun itu. Kenapa bisa kayak gitu, Dok? Karena mereka adalah pengguna internet aktif. Karena anak-anak seumur dia ini udah jarang buka TV. Mereka lebih itu dia, ini TV-nya dia kayak gitu. Jadi bahkan penonton saya pun banyak banget yang anak SD, anak SMP,
ya di sekitaran situ. Bahkan Tapi memang itu masuk akal karena contohnya tayangan hitam putih ya, tayangan hitam putih ada beberapa episode yang sharing saya jelek, tapi ternyata di YouTube yang nonton 2 juta orang, 3 juta orang, bisa kayak begitu ternyata. Bisa kayak gitu. Jadi mereka punya penonton yang memang mereka nggak nonton TV tapi mereka nonton di YouTube. Iya, berbeda banget karena anak-anak sosial media sama penonton TV segmennya sudah mulai kebelah. Kalau dulu kan masih sama-sama tuh, pas sekarang benar-benar udah kebelah. Apalagi udah mau masuk 4G. Iya, jadi semua orang tak lihat langsung cepat. Bahkan hitam putih itu anehnya bisa sejam setelah itu ada aja, tapi banyak kan kayak black hat ya disebutnya ya. Jadi orang ngambil tayangan TV lalu dimasukin lagi. Harusnya nggak boleh itu kan? Harusnya tidak boleh, tapi kalau TV-nya sendiri kurang concern ke sana ya nggak bisa ngomong apa-apa. Kamu tadi nganggu-nganggu, kamu tahu black hat apa? Black hat tahu apa maksudnya? Kucing hitam. Maksudnya orangnya ambil video dari orang lain dan taruh di YouTube-nya dia dan say that is theirs. Boom, benar. Tapi duitnya dapat banyak dia. Dapat banyak. banyak. Kalau gitu kamu jadi black hat aja gimana? Mau nggak? Nah, saya mau tanya nih, mau nggak kamu? No. Kenapa nggak mau? Because I'm cool. Oh, because I'm cool. Aska bagus ya. Dan itu katanya bisa dapat uang banyak itu jadi black hat itu, benar? Yes, benar, itu benar. Saya sekarang full time di YouTube. You full time di YouTube? Nggak ada kerjaan lain? Tidak ada kerjaan lain. Everyday gua syuting, upload, syuting, editing, upload, syuting, editing, upload everyday. Everyday? Wow, jadi nggak kepikiran lagi mau jadi artis kan dulu casting nggak keterima. Iya. Impian tuh Iya. kayaknya. Dulu memang sebenarnya pengen masuk TV, bikin YouTube kan, tapi ternyata setelah tahu di YouTube tetap menghasilkan loh. Gue juga kaget sama kiriman dari Google gitu kan. Oh ternyata gue menghasilkan segini. Oh ternyata itu pun asal-asalan gimana kalau gue seriusin. Karena itulah gue full time jadi YouTuber. Full time jadi YouTuber dan itu menghasilkan ya? Yes. Oke, wow. Kalau gitu kita break dulu, nanti masih banyak pertanyaan. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Bapak kenapa bawa itu? Ya mau gue gaplok, lu apa dia mendingan gitu kamu? Hei, aku lagi nyanyi berdua. Opening nyanyi, suara kamu tuh kayak... Sih, daripada aku nyanyi off air ya kan pemirsa di rumah nggak bisa denger. Kali pengen tahu suara aku kayak Tadi apa. kita bertiga kirain ada apa-apa, ada sirena ambulan tau. Sih, kayak bagus lah. Hah? Oke. Balik. Ini. Eka ikut. Oh. Kamu juga ikut-ikutan lagi ngiringin. Edo. Ayo tadi ketemu di belakang. Aku mau direkrut jadi penyanyinya Mas Eka. Karena tadi pas latihan kayak suara kamu bagus deh Gina, ada keunikan tersendiri gitu. Saya ngomong gitu. Yang bilang gitu Eka ya? Enggak, aku bilang sendiri. Saya mau ngomong kalau bilang gitu berarti agak gangguan jiwa Eka. Nah kita lihat dulu, ini adalah Eka Gustiwana. Coba. Bagus banget. Keren banget. Pasti tadi aku kalau pakai alat-alat rame gitu bagus kali ya? Bagus. Iya. Jadi itu kompilasi film-film kartun Zaman 90-an. Zaman 90-an dan itu juga hanya tayang di YouTube. Yes. Hanya tayang di YouTube. Untuk saya. Wow. Ini berarti ini apa? Ini fenomena gila banget berarti ya YouTube ini ya. Yes. Ya, jadi alternatif dari televisi sebetulnya.
kalau menurut Alternatif saya. dari televisi. Kan televisi sekarang terbatas ya, nggak semua orang memang bisa eksis di televisi. Tapi kita punya media baru sekarang yaitu YouTube. Alternatif dari televisi. Jadi intinya Anda punya channel Anda sendiri gitu Iya, kan, basicnya. kita manage sendiri seperti TV kita sendiri sebenarnya YouTube itu. Yes. Nomor satu sih karena orang sekarang makin sibuk. Jadi susah untuk nungguin acara televisi. Terutama ya orang-orang yang eksekutif, yang kerjanya sana sini, Jakarta macet lagi kan. Yes. Jadi begitu pulang tengah malam mereka nontonnya nonton kita. Dan penontonnya mungkin beda dengan TV ya. Yes. Menurut riset seperti itu ya, beda ya. Sangat. Iya, karena seperti tayangan saya aja gitu, tadi saya bilang itu. Kadang-kadang ada yang tayangan saya ketika sharing saya lagi tinggi banget, tapi di YouTube-nya malah jelek. Ada yang di sini lagi jelek, tapi di YouTube-nya malah bisa 1 juta 2 juta gitu. Jadi memang ternyata penontonnya memang beda. Beda. Pasar dan marketnya beda. Siapa pasar dan marketnya ini? Pengguna internet aktif nomor satu. Kedua adalah ya orang-orang yang sibuk tadi. Orang-orang yang sibuk tadi. Oh, oke. Dan Eka sekarang kayaknya lebih kolaborasi dengan penyanyi baru tersebut. Itu pacar atau siapa itu? Ya, itu partner nyanyi sebetulnya. Jadi saya lagi produserin satu orang artis. Kan dulu speech composer. Oh. Nah, speech Masa nggak composer. ada tujuan? Kok Edo senyum-senyumnya agak Apa-apa saya seneng ada Aska di sebelah saya. Ada sesuatu. Kayaknya masa nggak ada tujuan tertentu gitu? Iya, untuk produserin, untuk menunjukkan kemampuan saya di produksi aja. Kan dulu speech composer, Mas Dedi dulu kita bikinin. Ngaca dulu deh. Bosen dengan itu, saya pengen bikin the real music lah, gitu loh. Bener-bener lagu. Saya butuh, karena saya nggak bisa nyanyi, saya butuh orang yang bisa nyanyi. Mas Eka, Kenapa nggak dia gitu? saya jangan. Ini Mas Eka itu kalau di TV kan ibarat kata ada Anang Ashanti. Di YouTube kan belum ada. Yang Mas Eka sama yang tadi gitu, ya kan? Bagus. Nah, jadi Eka sendiri sekarang itu apa? Are you a YouTuber or you what? Saya lebih seneng dibilang musisi. Musisi. Karena YouTube juga saya nggak sesering Edo setiap minggu. Saya mungkin YouTube sebulan cuma 2 kali. Gitu. Tapi saya lebih banyak sibuk untuk bikin musik gitu. Tetap bikin musik, Tapi speech tetap composing, media tetap. tayangannya adalah YouTube. Tetap YouTube. Oke, kalau Edo genrenya komedi berarti. Yes, komedi. Saya mainly bikin parodi lagu sama parodi film, parodi Cinderella lah, parodi ganteng-ganteng sering gila, kayak gitu-gitu deh. Iya. Jadi memang ada genre-genrenya ya. Yes. Dan you go to komedi, satu lari ke musik and everything. Oke. Kamu mau kemana larinya sayang? Nggak tahu. Kamu tuh punya star power banget. Kamu ngomong nggak tahu aja semua tepuk tangan luar biasa. Tadi bilang nggak apa-apa, katanya mau ngomong apa? Oh ya, can you help me to be a good YouTuber? Of course, pastilah. Kita pasti bantu kolaborasi, nanti kita belajar bareng. Hey, thank you. Problem. Ow. Is that like a no? No, yes. Guys. Yes, of course. Jangan macem-macem Pak, baik-baik nasibnya malang kayak Bayu sama bapaknya tuh. Oke. Kalau Eka sekarang udah punya album berarti? Enggak, masih produksi single aja. Masih produksi single? Untuk Nadia Rafika. Oh yang tadi. Yang dulu sempat nyanyiin Demi Tuhan juga. Waktu zaman Arya Wiguna dinyanyiin ulang. Nah, dari situlah mulai. Dari situ mulai akhirnya buat single-single tersebut. Baru sih, kita baru. Baru jadi single, oke. Tadi bicara dengan penghasilan nih. Tadi kalau Edozel kan bilang penghasilan memang full dari YouTube ya, Yes. full dari YouTube. Nah kalau Eka dari mana? Kalau saya bisa dibilang 50-50 ya. Dari YouTube dapat juga, cuman nggak seberapa. Karena faktornya gini, saya bikin speech composing. Contoh, Mas Dedi ngaca dulu deh. Footage yang saya ambil itu bukan milik saya. Oh iya betul. Nah, jadi itu udah kena dulu udah kena ya, dulu. monetize-nya udah kena dulu. Yang saya dapat mungkin dari yang original kayak tadi Mess Up atau yang memang video saya rekam sendiri. Gitu. Oke. Nah kalau you bilang penontonnya berbeda tadi kan dengan YouTube. Apakah sekarang misalnya Eka atau Edo ada di TV, ada di hitam putih, is that helping you to promote? Pasti. Nomor satu karena hitam putih ratingnya tinggi gitu. Kedua ya pastinya kita pengguna internet tuh kayak YouTubers tuh kayak ikan besar di kolam kecil. Jadi kita besar di sosial media kita ya 200.000 orang ya itu kenal kita semua. Tapi di luar itu nggak ada. Padahal banyak
pengguna internet juga yang Yang pernah bisa, kita. Kayak Aska ternyata nggak pernah nonton video gue gitu. Sekarang kamu nggak pernah nonton videonya? Nggak pernah, padahal dia pengguna internet kayak gitu. Jadi Ya. dari sini kita bisa kasih tahu bahwa pengguna internet ada kita loh YouTubers karena kita Menjembatani ya, televisi itu menjembatani antara YouTubers Yes. dengan... karena tetap yang paling besar media tetap TV. Nah kalau seandainya misalnya Edo nih dapet tawaran, udah deh lu berhenti YouTube aja, tapi lu bawa satu acara TV, gimana? Saya sih akan, kalau disuruh milih nih ya, saya akan tetap di YouTube. Kenapa? Karena it's apa ya, saya punya power untuk communicate untuk orang-orang yang benar-benar suka sama saya gitu, orang-orang yang memang mensupport saya dari awal seperti itu. This is actually good because he respects his audience, the subscribers. He don't just do it for money. Wah. Jadi intinya gimana tadi? He respect his audience. Yeah, he don't just do it for money. Oh iya, bagus. Kamu uangnya masih dari papa soalnya. Loh, masa sih? Dari video-video yang dibikin? Ya kan waktu itu aku sempat dengar yang kayak kalau per 10.000 ya? Per 10.000 Yes, ada viewernya dapat berapa gitu. Pasti Aska nih juga udah menghasilkan uang sendiri nih. Oh udah, dia jadi makanya dimonetize juga Ya, gitu. tapi uang aku disimpan sama papa. Disimpan apa papanya. Oh diambil bapak. Ya, tapi memang lucu sih karena kemarin saya cek itu di monetize dia kalau nggak salah sekitar $90. $90 kan berarti sejuta lebih ya. Iya. Juta lebih ya itu ya. Tapi maksudnya untuk mulai kan Lumayan. ada hasilnya loh ternyata gitu. Ternyata benar-benar ada hasilnya gitu. Dan bisa seperti itu. Luar biasa kan sebenarnya kan? Yes. Oke. My response. Ini saya harus ngatin dia kalau ngomong pakai bahasa Inggris agak. Kamu ini dong dubbing dong. Aku kan jauh, nggak kedengeran. Asal ngomong apa, bapaknya coba terjemahin gitu. Ya kan? Oke, Gimana tuh? siap. Oke. Kak, kalau lo bikin video YouTube tadi dengan ide musik sendiri, gaya sendiri, sama Iya. speech composer lo, viewernya bagus mana? Imbang, karena fansnya beda nih. Jadi kalau memang di YouTube saya itu subscribernya ada yang seneng dengan musik, benar-benar musik lagu, Oke. ada juga yang menungguin speech composing. Jadi kalau saya upload speech composing, Mas Eka upload dong mess up-nya. Ada juga yang ngomong gitu. Tapi ketika saya upload mess up, Mas Eka mau dong speech composing-nya. Oh jadi memang penontonnya pun beda. Ya, jadi kita Penontonnya tetap beda. upload dua-duanya, Tetap upload imbang dua-duanya. Sekarang speech composing masih di upload juga? Masih sebulan juga? seenggaknya sekali lah ada dari yang lucu-lucu. Berarti lu masih nyari korban-korban gitu? Masih loh? dong. Luar biasa. Kayaknya Hati-hati gua buat mesti yang minta di luar sana. royalti sama dia. Iya kan Om Deddy pernah Iya, dibikinin waktu bener. itu ya. Iya. Tadi bicara Aska nih ngomong bahasa Inggris dan sebagainya. Kalau menurut Edo sendiri gimana? Kalau dia di YouTube pakai bahasa Inggris gitu. Kan audiens bagus malah. Untuk generasi dia, apalagi untuk seumuran dia, sekarang pengguna internet semua bisa bahasa Inggris. Gitu. Jadi memang generasinya pun akan berbeda ya. Iya. Wow. Oke. Aku mau tanya boleh? Boleh. Ke Mas Eka ya. Iya, iya. Mas Eka kan suka bikin yang speech composing Iya. itu. Yang paling laku, yang paling rame viewernya yang mana? Viewer terbanyak itu yang tahun 2013. Siapa tuh? Mas yang... Aryo Wiguna sama Jeremy Teti. Oh, di Arya jam itu. Wiguna Aryo ya. Wiguna 4, juta viewer, Jeremy Teti 5 juta per tahun ini. Per tahunnya. Jadi udah 2 tahun kan. Arya Wiguna yang Demi Tuhan. Demi gitu ya, Tuhan. yang marah-marah ya. Jeremy Teti itu yang saudara Ada yang campuran. hati-hati Oh karena memang pada saat dia teriak demi Tuhan itu memang beritanya itu sendiri kesebar Betul. kemana-mana. Iya. Berarti basicnya momen pun pengaruh ya, Penting. penting ya. Dan nggak berarti setiap momen kita bisa speech composing. Ada beberapa yang nggak mungkin kita speech Nggak composing. mungkin. Kenapa? Karena faktor pertama pertimbangan dari gejolak politik atau apa, kita nggak bisa bikin ini karena akan makin kacau. takut. Ya. Takut ntar disu atau gimana kan? Iya. Ada beberapa. Dapat berapa? Tapi kalau itu dia nggak dapat karena Ya, paling yang saya dapat exposure. exposure. Jadi orang kenal, Dia oh nggak ini nih dapat. Eka yang bikin speech composing itu Artinya aja. orang bisa dapat job untuk bikin musik atau bikin Dari apa. malah eksternalnya yang saya dapat. Jadi ada teman-teman yang agensi yang minta bikin Ya, iklan musik video segala macam. klip atau Jadi apa. itu eksternal sebetulnya. Kalau Edo ada eksternalnya?
Eksternalnya lebih ke paid ad. Jadi kalau misalnya ada company yang gue mau produk gue masuk dong di video lu, oh ya udah kita dapat dari sana juga gitu. Dapat dari sana juga. Oke, nggak. Tapi kalau lu sendiri sekarang misalnya bikin video, idenya dari mana, Dok? Idenya dari apa yang lagi ngetrend. Jadi biasa kan kalau di Twitter tuh ada yang trending topics kayak gitu. Itulah yang akan saya bikin. Jadi misalnya kemarin kan lagi yang heboh inisial AA. Nah, hari Sabtu saya udah keluar videonya inisial AA itu. Gitu. Oh, jadi memang berarti momentum juga ya? Karena idenya kan udah mentok nih, udah habis. Jadi apa yang apa yang ada ya kita cari, itu dia. Jadi kan kita nyari bahan, yang ketemu ya adalah yang trending. Dan itu uploadnya setiap? Saya Senin Kamis jam 4 sore. Senin Kamis jam 4 sore. Jam 4 Berarti sore. seminggu 2 kali? 3 kali. Biasa Sabtu Minggu kita bikin random hal-hal yang eksperimental gitu. Apakah kita makan doang selama 1 jam gitu. Aneh-aneh dia pokoknya. Berarti benar-benar your whole life ya memang mengerjakan video itu? Yes. Wow, modal juga modal sendiri ya? Iya, dari kamera webcam laptop sekarang sudah punya gear sendiri. Sudah bisa bikin itu. Mantap. Oke, kita lanjut lagi yang satu ini kalau gitu. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Tapi ada juga kakak beradik yang suka upload video lucu juga. Oh. Video lucu juga. Jadi kita langsung panggil. Katanya pernah kolaborasi juga ya? Pernah kolaborasi juga ya? Yes. Bener ya? Yes. Jadi kita panggil ini adalah Andovi dan Jovial. Apa? Skin Indonesia? Skin Indonesia. Skin Indonesia. Oke. Joe, Apa lagi? abang mau di video ini. Nah, apa kabar? Baik. Jadi channelnya adalah Skinny Indonesia 24. Yap. 24. Ini kakaknya mana nih? Gue mau tahu dulu. Kakak adik. Oh, kakak adik. Kakak Yang mulai adik. pertama kali adik. Kakak ikutan. Adik. Gara-gara? Jadi saya waktu itu SMA di India, saya sekolah di India dan saya bikin video-video nyanyi. Orang-orang benci banget video saya nyanyi, katanya suaranya jelek banget. Saya pulang ke Indonesia, saya masuk kuliah di UI, saya ketemu kakak saya juga kuliah di UI. Kami datang, dia bilang, Andovi kamu berhenti nyanyi sekarang, berhenti nyanyi, suara kamu jelek, kamu bikin komedi aja nge-vlog. Jadi kita bikin nge-vlog, kita curhat tentang masa-masa kita seharian, boom, Skinny Indonesia 24. Udah ada boom. Aska, don't worry. We speak English in our videos too. It's fine. Yeah. Yeah, you do great. There's a market for English-speaking YouTubers. Jadi it's okay tuh ya? Yeah, very much. Yeah. Oh, kalau gitu oke. Oh, Daddy, aku berasa kayak ngomong sama Syarukan ya? Hah? No. This is not Shah Rukh Khan. What are you saying? What is it? I'm not. What is Kajo? Please. No, I don't know what you say. I don't know. This is crazy. This is crazy person. Okay. Terus dia ada juga video yang diliput sama koran karena ada pesan moralnya. Pesan moral apa waktu Iya, itu? jadi kita bikin video berjudul Indonesians versus Bule. Indonesian versus bule. Iya. Di video itu kita tunjukin bahwa orang Indonesia tuh kenapa selalu mendewa-dewakan bule. Padahal seharusnya kita tuh setara sama bule. Kita sama-sama manusia. Tapi kita selalu ngejar bule. Kita selalu apapun kita mau menjadi seperti bule. Nah di video itu kita tunjukin bahwa enggak, kita tuh sama seperti mereka. Dan koran Jakarta Boom meliput kita dan boom. Boom. This boom. Ada boom. Ada boomnya tuh ya. Coba kita tanya. Katanya Anda direspon sama Radit. Pernah video ini direspon sama Radit? Iya, jadi saya bikin video namanya Modus. Dan pas, oke. Jadi saya bikin video Modus dan karena dia bikin series Malam Minggu Miko kan, saya main di Malam Minggu Miko 2. Saya sebagai Dovi, temannya Radit, saya main 26 episode sama Radit di Boom. Jadi itu main sama dia, habis sudah. Habis dari situ kita mulai dapat banyak tawaran segala macam. Boom lagi.
Lagi om. Siapa tahu ini ada boomnya lagi. Terus katanya juga video-videonya sering kolaborasi sama anak-anak stand up. Iya. Aduh, iya. Kita ada satu. Kita satu BTW series. kita juga ada collab sama Edozel. BTW Edozel. Kalau Eka Gustiwana nggak mau collab. Katanya mahal. Agak mahal. Sibuk orangnya sangat Tapi sibuk. ya, kita bikin kolaborasi video namanya YouTubers versus Comedians dengan Kemal Palevi, G Pamungkas. Iya. Jadi di video itu we pick up girls on the streets. Kita coba untuk mendapatkan cewek di jalan-jalanan. Oh, With jadi siapa? Indonesian song With lyrics. Indonesian song lyrics. Jadi siapa yang dapetin gitu? Siapa dapat Biasa ceweknya komedian. dan jelas-jelas yang menang YouTubers bukan Comedians. YouTubers yang menang. Anda nggak merasa tersinggung tuh? Lah kita YouTubers kan, sama-sama YouTubers. Oh, lu yang komedian bukan dianya? Waktu itu? Bukan. Oh, jadi YouTubersnya? YouTubers. Stand up komedinya yang kalah gitu Stand up maksudnya. komedian. Oh alah, ya. Nah, we love you, Gay. We love you, Kemal. We love everyone. Mana boomnya mana? Hah? Boom. Hashtag awkward dia. Gak apa-apa buat Lu enak buat dia. Lu boom terus sama dia di kompos nanti liatin. Gue suruh rekam tadi tuh buat Tuh kan? Terus sekarang lagi bikin film. Iya. Jadi ada film Judulnya YouTubers yang Edozel juga main di dalamnya, BTW. Jadi kebetulan saya sutradaranya, pemainnya, dan penulisnya. Ya, film ini bersama Kemal Palevi. Ini ada tulisannya nih, Kemal Palevi dan juga Lugas. Dan filmnya udah keluar dari 7 Mei. Dari 7 Mei udah keluar dan sekarang kita lagi tengah-tengah promosi. Kita baru habis dari promosi dari Maaf. Tapi menurut saya Anda berarti tidak konsisten. Kenapa? Tidak konsisten. Ini nggak suka. Saya. Kenapa nggak konsisten? Berarti kita harus nunggu filmnya keluar di YouTube ya. Kan Anda YouTuber. Anda bikin film YouTube. Berarti akan tayang di YouTube ya segera ya. Semoga segera lah. Kita tunggu dulu bentar. Ayo. Boom. Tunggu profit. Boom. Enggak, jadi what we hope first dari film ini kan menceritakan tentang bagaimana kita menjadi YouTuber dan bagaimana kita bisa menjadi seperti ini. Kita berharap dari film ini, nah itu dia. Kita berharap dari film ini bisa membuka YouTuber ke mainstream media. So they can see kayak, halo kita tuh juga manusia. Kita juga Jadi kita ingin mengangkat nama-nama YouTubers Indonesia. Edozel, EKG, semuanya itu tujuan film ini. Banyak orang saya dengar dari salah satu teman saya lah, bukan dari Bayu Skak kan dia sempat bikin kolaborasi sama Aska. Nah terus dia bilang bahkan dia seneng banget kalau dia yakin pas collab ya. YouTubers versus Aska. YouTubers. Oh ya, Aska also YouTuber. Terus dia pernah ngomong sama saya, ada satu YouTubers juga yang tiba-tiba berhenti dan nggak mau dianggap lagi jadi YouTubers. Saya nggak nyebut nama. Saya juga nggak tahu. Kami nggak tahu. Kita bahas dia. Karena YouTubers itu geek. YouTubers itu nggak cool. YouTubers itu memalukan gitu. Dia teman baik Edozel sepertinya. Dia teman baik Edozel. Jadi Edozel silakan. If we want to clarify something, the YouTube community is very small. We know each other. Kita semua tahu satu sama lain. Semua orang tahu satu sama lain. Saya nggak tahu, makanya saya nanya. Oh iya, oke. Jadi nanya tuh ngorek-ngorek ya salah. Menurut kita semua orang punya jalannya masing-masing. Iya, Maksudnya, benar. Kayak gue dulu bikin YouTube adalah supaya gue bisa masuk TV gitu, jadi komedian, bisa ngelawak kayak gitu kan. And then tapi di tengah perjalanan, ternyata gue merasa kalau YouTubers adalah tempat gue yang dimana gue bisa berkreasi sebebas-bebasnya seperti itu. Itu siapa? Inisialnya apa? AA bukan? Amir Alfi. Siapa itu? Mungkin. Nggak tahu. we love everybody, kamera, we love everybody. We love everybody. Tanda kutip. Oke, siap. Katanya dihapus semua YouTube-nya gitu. Itu kan, itu serius? Aku saya nggak tahu. I don't know. Katanya, saya juga nggak tahu. Udah nanti malam kita cek deh. Tapi bagaimana dengan, maaf kita keluar dari situ, bagaimana tanggapan ini anak-anak geek? Geek? Wow, anak gue marah tuh. Kita justru anak terkeren di sekolah, Mas Dedi. Gimana nih? Wow, boom! Aska, kalau jadi YouTuber, cewek-cewek bakal melihat. Get the ladies. The money and the ladies. Tapi dia juga katanya di sekolah teman-teman pada tahu ya, watching your channel ya. Yeah, not everybody, but I've seen year 6 higher grade than me saying, oh my God, I know your videos, I like, I subscribe, I do stuff. Wow. YouTubers, Aska.
Jadi keanggapan bahwa itu. Jadi tadi kita artiin dulu. Iya. Artinya ada beberapa teman-temannya Aska juga bahkan ada yang nonton. Kelasnya lebih tinggi. Kakak kelasnya juga bilang, wah kita nonton videonya Aska keren gitu ya. Iya, pada ngomong begitu katanya. Berarti anggapan itu, oh ini geek ini apa nggak benar ya? Enggak. Beda-beda lah, maksudnya ada YouTubers yang memang personanya adalah geek gitu. Dan dia juga boom. Tergantung mau jadi apa sebagai YouTuber, personality-nya mau di apa yang mau ditunjukkan. Mau jadi beauty vlogger, beauty vlogger, musician, orang-orang gila, Edozel. Oh, kita orang-orang gila. Sorry, orang-orang Edozel. Tapi gini, YouTube ini kan salah satu media. Let's assume bahwa one day akan keluar lagi. Setahu saya Amazon udah bikin video uploading juga dan sebagainya. Nah gimana dengan perkembangan ini nanti? Aja silakan yang kita semua harus persiapkan sebuah side job sih. Siap. Jadi kalau karena emang ada fase kayak dulu misalnya MySpace sempet jaya kan. Habis itu turun, habis itu Facebook turun, Twitter turun, Instagram naik gitu kan. Ya kita harus persiapkan, kita semua harus punya exit plan. Dan kita sekarang emang ada merambah ke film, kayaknya semuanya akan merambah ke dunia lain masing-masing ya. Dunia lain? Ya. Saya dong. Sebenarnya sih yang penting adalah update dan selalu mau belajar. Itulah dukanya di sosial media adalah seperti itu. Awalnya gue di YouTube nggak berkembang, gue ke Vine ternyata penggunanya kurang banyak, gue ke Instagram banyak. Sekarang itu YouTuber naik lagi, semua followers Instagram saya pindahin lagi ke YouTube gitu. Jadi tapi gimana caranya Instagram kita? itu luar biasa loh. Aska bikin Instagram tapi di lock sama dia. Terus diaktifin sekitar seminggu 14.000. Aska. Berarti harusnya jangan di lock lagi. Iya, jadi berarti followernya jadi makin banyak. Seminggu itu. Maka jadi Instagram pun sebenarnya bisa untuk kita pernah ngundang orang-orang bikin video Instagram. Iya. Lucu. Berarti kita melupakan, berarti sebenarnya gini, kita melupakan YouTube lah ya. YouTube itu media kan. Berarti ini adalah berkarya di sosial media. Exactly. Whatever it is. It can be, YouTube is one of them gitu kan. Bisa di Instagram. Kalau suatu saat keluar yang baru, then you can go, bisa lari ke sana juga intinya kan. Of course. Sama juga musik juga begitu. Dulu kan musik antara radio dan TV udah. Dulu berapa tahun, 10-20 tahun lalu kan. Sekarang kan kita bisa streaming musik di YouTube segala macam, udah beda. Nah, sekarang juga ada SoundCloud, ada itu udah sosial media banget. Semua website kita namain aja. Tapi YouTube has given us our home. YouTube tuh benar-benar menurut sekarang tuh YouTube tuh udah stabilitas kita tuh. Sistemnya bagus sih mereka. Manajemen mengayomi kita YouTube. Ini under Google ya? Yes. Under Google ya, karena Google-nya juga semakin lama semakin besar juga. Berarti dia tetap ada di sana. Dan Edo juga, ini juga kan sempat sampai belajar ke Google untuk nambah viewer apa gimana sih? Jadi kita sebagai YouTuber sebenarnya punya sarana yang disediakan oleh Google untuk belajar. Karena formula untuk bikin video di YouTube sama di TV beda. Kita penonton videonya nggak boleh panjang-panjang kan kalau YouTube. Kemudian 5 detik pertama harus ngapain, 15 detik pertama harus ngapain. Kemudian harus kayak gimana punchline-nya, nggak boleh pakai laugh track kayak gitu-gitulah. Soalnya kan di YouTube attention span-nya tuh short banget. Attention banget 5 detik. Mereka bisa langsung lompat ke video lain kan. Terserah mereka, gue nggak suka, gue langsung nonton video lain aja gitu. Apalagi kalau bening-bening covernya kan. Pindah. Seriously, kalau YouTubers tuh gitu, penonton YouTube tuh kan. Cepet banget pindah. Jadi memang harus mempelajari apa sih yang disuka oleh penontonnya. Oke, baik. Oke, kita lanjut lagi saya satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Sering banget loh kesini. Iya kayaknya baru kemarin deh. Lumayan banget. Oh iya. Suami ada di belakang? Ada. Oh kalau gitu ya ngomong kamu aja. Kenapa gitu? Males saya kalau ada suami. Oh takut ya? Males. Emang Agak kegeli gitu sebenarnya. tapi kan Ayu nih sering kesini ya. Kalau aku perhatiin tuh kayaknya kulitnya selalu cerah ya kan, bersinar, seger. Ayu bagi-bagi dong rahasianya biar aku juga nggak kusan gitu. Ya, kayaknya kalau kita sebagai perempuan yang namanya, nggak semua perempuan sih, semua orang, tapi terutama perempuan yang namanya merawat kesehatan kulit itu sudah wajib, sudah harus. Nah kalau aku tidak hanya merawat dari luar aja, dari dalam juga pastinya
Gitu. Kalau dari dalam ini biasanya selain makan sayur, terus juga buah-buahan, yang paling utama itu juga jangan lupa air putih ya. Air putih yang cukup itu kan supaya kulit kita nggak dehidrasi. Nah, yang paling penting lagi ini aku minum ini, Nouriskin. Iya, ini suplemen khusus untuk memelihara kesehatan kulit dari dalam. Ini cocok untuk semua jenis kulit, termasuk kulit berminyak dan problem berjerawat. Terus cocok juga untuk kulit yang agak sensitif seperti aku. Gitu. Oh gitu. Terus bedanya ini sama suplemen-suplemen lain mungkin yang sejenis? Bedanya, kalau Nouriskin ini suplemen kulit yang mengandung 17 nutrisi yang terbuat dari bahan alam seperti marine protein dan juga kolagen. Ini bermanfaat untuk mengencangkan dan mencegah kerutan di kulit. Ada juga OPC dari ekstrak biji anggur merah, beta karotin, green tea, vitamin C dari bunga rose hips, dan natural vitamin E yang bermanfaat sebagai antioksidan. Ini efektif juga untuk mengatasi jerawat, terus mencegah flek-flek hitam akibat sinar matahari ini biasanya. Terus bisa juga memudarkan noda bekas jerawat. Terus ada juga herbal pelembab spirulina alga. Ini bermanfaat untuk melembabkan kulit. Jadi nggak cuman kulit wajah aja nih yang terasa lembab dan lembut, kaki, tangan, dan seluruh tubuh juga menjadi lebih lembab. Wow, gitu. Berarti aku juga bisa begitu ya? Iya. Cara minumnya gimana itu? Kalau cara minumnya ini, kalau untuk pertama kali minum, untuk sebulan pertama ini cukup 2 tablet aja. 2 tablet itu, 1 tablet yang pertama di pagi hari sebelum sarapan, 1 lagi sebelum tidur di malam hari. Nah, kalau sudah di bulan berikutnya itu cukup 1 tablet aja di malam hari sebelum tidur. Gitu. Ini Nouriskin bisa dikonsumsi nggak cuma perempuan aja, pria juga bisa, usia remaja, dewasa, tua, muda, semua bisa. Wow. Bisa. Jadi itu alasannya kenapa kamu memilih ini gitu dibanding suplemen yang lain. Betul. Ada alasan lain lagi mungkin? Ada lagi, aku milih Nouriskin ini karena suplemen khusus kulit dari Amerika ini sudah lebih dari 15 tahun loh dipercaya dan dikonsumsi oleh jutaan wanita Indonesia. Dan karena nutrisinya yang berasal dari bahan alami, suplemen ini bisa dikonsumsi jangka panjang. Jadi nggak perlu khawatir jadi gemuk atau alergi karena terbukti, saya sudah membuktikannya. Gitu. Pokoknya pemirsa, kalau ingin kulitnya bebas dari masalah seperti kusam, jerawat, flek hitam, dan juga kerutan, minum aja Nouriskin. Jangan yang lain ya. Nouriskin, pancarkan pesonamu dengan kulit sehatmu. Oke, terima kasih. Ayu mau bagi-bagi hadiah ya? Yes, ada hadiah nih. Om Deddy mau nemenin nggak? Kamu dong. Oh tetap ada suaminya, soalnya ya Mas. udahlah kalau begitu baiklah. Gitu. Ini ada pertanyaan, mungkin kalau misalnya udah nelpon, Ya. kita bilang Nouriskin, jangan lupa untuk jawab pancarkan pesonamu dengan kulit sehatmu. Pertanyaannya, untuk mendapatkan kulit yang sehat, bebas dari kulit kusam, berminyak, dan berjerawat, kita perlu menutrisi dari dalam dengan mengkonsumsi A. Nouriskin, B. Nur Indah. Wah, oke. Udah ada ya? Halo? Halo. Nouriskin. Halo. Pancarkan pesonamu dengan kulit sehatmu. Cakep. Dengan siapa di mana? Dengan Nabila, Jakarta Timur. Nabila? Iya. Ya, Nabila jawabannya apa nih? A dong, Nouriskin. Selamat dapat 2 juta rupiah dipersembahkan oleh Nouriskin. Pancarkan pesonamu dengan kulit sehatmu. Selamat Ibu, silakan Ayu. Terima kasih, boleh duduk lagi. Tapi yang kalau mau saya tanya nih sebenarnya di luar ini semua, tadi kita udah bahas YouTube ya, kita juga udah bahas kulitnya. Saya mau bahas satu hal nih kalau ngeliat kamu. Kamu katanya dekat sama Andri Jarot. Almarhum Andri Jarot, ya. Kebetulan dia tuh hampir partner setiap hari siaran pagi redaksi. Jadi full seminggu, Senin sampai Jumat itu selalu sama dia biasanya. Dan saya tuh baru ngundang Andri loh berapa bulan yang lalu. Iya, saya nonton. Itu waktu saya lagi diopname di rumah sakit. Ya. Jadi almarhum itu kemarin sempat tipes, cuman dia penyembuhannya mungkin kurang total, jadi dia memaksakan untuk kerja. Dia orangnya nggak bisa diem, dia pokoknya ada yang nggak bisa siaran, oke, gue gantiin deh nggak apa-apa gitu, dan dia nggak pernah nolak, orangnya baik banget. Terus diminta bantuan dari orang-orang news, orang produksi, hayu gitu. Jadi dia emang nggak bisa diem kalau disuruh, lu bed rest deh, istirahat. Bukan berarti lu tuh sakit parah, tapi biar lu tuh tidur enak, terus dibantu makanannya dengan makanan yang sehat dan rumah sakit. Dia nggak mau.
nggak mau. Sampai terakhir itu 2 minggu lalu, siaran terakhir itu sama aku pagi-pagi. Masih 2 minggu yang lalu itu? Masih 2 minggu lalu. Itu siaran terakhir sama aku. Yang aku kaget banget adalah ketika dia membalikan selembar skrip aja, tangannya tremor banget. Aduh. Itu aku bilang, aku manggilnya Anjrot kan. Anjrot, lu istirahat deh. Seminggu aja. Kayaknya nggak akan mengurangi apa-apa gitu. Maksudnya nggak akan bosen kok. Kita juga bisa tetap ngobrol kayak gitu. Nggak, gue nggak apa-apa. Udah, itu 3 hari kemudian kalau nggak salah, di hari Kamisnya itu dia ke rumah sakit nyetir sendiri. Nyetir sendiri itu tuh tanpa mau merepotkan orang tuanya, ibunya. Sampai di rumah sakit itu ternyata kondisinya sudah semakin drop, dan setelah dari situ cuman 1 minggu aja dia bisa bertahan, berusaha mungkin ya, seperti itu. Jadi ya. Dengan alasan meninggalnya? Kalau terakhir dengar dari adiknya itu dia tipesnya itu sudah komplikasi. Dia punya asam lambungnya tinggi dan itu sampai ke paru-parunya penuh dengan kayak gitu. Jadi kemarin jam 3:30 subuh aku dapat kabar dari Taufik, rekan redaksi juga, WhatsApp gitu, cuman nggak langsung aku buka karena biasanya ini pasti ada yang mau tukeran jadwal nih, ntar dulu gitu, aku siap-siap dulu aja mau siaran pagi kebetulan. Terus begitu berangkat, Anjrot udah nggak ada. Anjrot siapa? Ini aku masih nanya ini Anjrot siapa gitu kan. Temen kita terus ngelihat pet itu teman-teman news itu udah mulai memposting foto-foto dia, selamat jalan sahabat kayak gitu-gitu. Ini apa sih, masih tetap nggak ini juga kan, sekiranya ya ternyata memang dia udah nggak ada gitu. Dan ya udah beres siaran aku langsung ke rumah duka, sampai ke rumah duka itu ngelihat dia udah tidur gitu, udah tidur dengan tenang. Tapi dia cakep kok, waktu belum dimakamkan tuh dia cakep banget, terusnya bersih gitu. Ya Anjrot lah, seperti yang mungkin kalau semua udah pernah nonton juga, udah pernah lihat Anjrot, ya nggak berubah wajahnya gitu. Karena kita juga kaget, karena kita baru ini siaran terakhir. Siaran terakhir. Yes, siaran terakhir itu dia udah kurus banget. Berarti bisa dibilang karena kecapean? Karena kecapean juga. Kata dokter sih karena kecapean juga, dan dia memang harusnya istirahat. Cuman ya itulah. Tetap dipaksakan, dia merasa kuat kalau tipes itu nggak harus bebas. Tapi dia sudah tahu tipes? Dia udah tahu. Udah dari sebulan terakhir. Sempat nengokin di rumah sakit? Dia nggak pernah ke rumah sakit, nggak pernah mau diopname. Lah, yang dia ke rumah sakit? Itu terakhir. Nah, waktu dia ke rumah sakit itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Semua tuh baru tahu ketika dia sudah nggak ada. Berarti cuma seminggu di rumah sakit? Cuman seminggu. Cuman ibunya, keluarganya, dan Bu Titin. Cuman seminggu? Ya, Bu Titin tahu. Cuman ibu dari keluarga minta supaya mungkin jangan kasih tahu ke teman-teman dulu. Itu maksudnya supaya Anjrotnya istirahat total. Takutnya kan kalau terima tamu dia ngobrol lagi, nggak jadi tidur atau dan kayak dalam gitu. Seminggu itu hilangnya? Dalam seminggu. Aku pun dia juga sosok seperti apa sih? Deket, kamu cerita karena sedih banget, deket banget atau gimana sosok? Jadi gini, dia itu bukan orang yang dia nggak setiap saat, kita nggak setiap saat berkomunikasi lewat telepon, setiap hari ketemu, tapi cuma sebatas di ruang siaran, udah itu aja. Jadi kalau aku pulangnya jam 8, ya pulangnya ya udah gitu, nggak akan ketemu dia lagi. Kalau hari libur nggak ketemu dia. Tapi dia orang yang sangat peduli dan orang yang sangat tulus yang pernah aku kenal. Jadi dia sangat care sama orang-orang. Ketika aku sakit, pas dia jadi bintang tamu di Hitam Putih itu, aku lagi demam berdarah di rumah sakit. Itu tuh dia, aku bilang aku masih sakit, terus dia bilang gini, makanya jangan pokoknya bercanda-bercanda gitu. Dia nggak yang jadi yang cepet sembuh ya gini-gini, enggak. Dia malah ngirimin video yang konyol-konyol biar aku ketawa untuk menghibur. Yang terakhir banget ini, anakku Umbun ulang tahun di bulan April tanggal 23. Dia siaran terakhir kalau nggak salah tanggal 29. Tanggal 23 itu dia ngasihin Umbun kado. Dia tahu anakku tuh suka Mickey Mouse. Dia ngasihin anakku kado. Dia kan sempet pelatihan di Atlanta untuk CNN karena dia mau ditarik di CNN. Pelatihan di CNN-nya itu sudah dari bulan November, Desember. Dia udah beli kado dari di sana di Atlanta itu.
Terus kemarin waktu tanggal 29 itu dia kasih, dia bilang ini buat Embun. Ini buat Embun, aku tahan buat nanti dia ulang tahun bulan April. Maksudnya kita nggak pernah ngebahas tentang Embun akan ulang tahun kapan. Aku nggak nyangka segitu perhatiannya dia sampai dia tahu kalau Embun tuh ulang tahun bulan April gitu. Terus di ulang tahun Embun yang pertama juga dia datang, dia bawain kado. Itu kalau sangat touchy banget, maksudnya sebagai orang yang kita bukan kalau dibilang akrab kan berarti nggak yang setiap saat komunikasi gitu, tapi dia luar biasa gitu. So he cares banget. Makanya sampai hari ini sih terus terang tuh sampai yang bener nih anjrot udah nggak ada. Sampai kemarin seharian aku dari rumah duka ngeliatin dia yang udah kira-kira masih gerak nggak ya perutnya, masih bernafas nggak ya kayak gitu. Karena masih gak nyangka orang seceria itu gitu bisa. Ya, tapi emang udah jalannya seperti itu. Hanya dalam waktu 1 minggu ya. Jadi mudah-mudahan tidak merasakan sakit dan sebagainya. Mudah-mudahan seperti kita bilang Menjo, kita udah mengatakan ya. Ya semoga diterima di sisi Tuhan dan keluarganya dikuatkan. Baik, saya harus menutup acaranya. Dan tadi sebelumnya kita bicara tentang anak-anak muda tadi, anak-anak muda yang berkarya di YouTube. Jadi saya rasa sebenarnya sukses tuh milik semua orang. Apalagi sekarang tuh di zaman ini tuh pilihan ada di mana-mana. Pilihan ada. Dengan sosial media pilihan ada di mana, online shop ada di mana, pilihan ada di mana-mana. Jadi ingat, di mana zaman memberikan pilihan dan zaman di mana pilihan diberikan tanpa keterbatasan, maka tidak sukses bukan sebuah alasan. Saya dari Kogus Yanita Gina, inilah Hitam Putih.